Semalam kita semalam ya di K16 kita sudah pelajari tentang pemeriksaan audiometri nada murni, timpanometri. Nah, sekarang kita mempelajari tentang jenis-jenis ketulian ya. Nah, simpelnya apa itu konduktif? Konduktif berarti gangguan pendengaran yang disebabkan oleh gangguan sesuatu yang ada di telinga luar dan telinga tengah. Jadi dibilangkan konduksi dikarenakan fungsi konduksinya yang terganggu, hantaran yang terganggu. Nah, hantarannya. Jadi kita ketahui telinga itu dibagi tiga, telinga luar, tengah, dan dalam. Di mana telinga luar dan tengah itu fungsinya hanya untuk menghantarkan suara. Sedangkan telinga dalam itu fungsinya penerima suara tersebut. Nah, jadi sifat dari telinga luar dan tengah ini hanya menghantarkan saja. Apa-apa saja yang bisa menyebabkan penghantaran suara ini terganggu, itu apa-apa saja yang terjadi di telinga luar dan tengah. Apa saja kamu sebutkan, karena memang fungsi telinga luar dan tengah itu hanya menghantarkan saja, tidak ada organ penerima, tidak ada sel reseptornya di situ, dia hanya menghantarkan saja. Nah, jadi apa yang menyebabkan hantaran itu terganggu? Kalau terganggu hantaran tersebut, apapun sebabnya, maka kita sebut dengan tuli konduktif. Jadi apa saja yang menyebabkan hantaran itu terganggu di telinga tengah dan telinga luar, kamu bisa sebutkan serumen, kemudian bisa sebutkan cairan, perforasi membran timpani, gangguan tulang pendengaran, otitis media, atau otosklerosis, atau kamu sebut dengan situ korpus, benda asing. Nah, itu semua bisa menyebabkan tuli konduktif. Nah, beda dengan tuli sensori neural, ya kan? Sebenarnya tuli sensori neural ini dibagi dua, tuli sensori dan tuli neural. Sensori adalah ya kan organ penerimanya, reseptornya ya, reseptornya berarti sensori, penerimanya itu adanya di koklea. Sedangkan neural itu adalah nervusnya, yaitu nervus cochlearis ya, nervus cochlearis. Jadi sebenarnya tetapi dalam pemeriksaan audiometri nada murni, tuli sensori dan neural tidak bisa kita bedakan kecuali kita melakukan pemeriksaan BERA. Nah, untuk audiometri nada murni kita hanya mampu melihat ini ada ketulian sensori neural. Semalam kita sudah mempelajari apa itu tuli sensori neural, bagaimana gambaran audiometri pada tuli sensori neural, yaitu hantaran udara dan hantaran tulangnya itu sama-sama menurun dan tidak ada gap. Nah, itu yang kita pelajari semalam ya. Nah, jadi tidak ada terjadi penurunan hantaran udara dan tulang dan di atas 25 desibel dan tidak adanya gap di antara hantaran udara dan tulang. Nah, ini terbagi dua, tuli sensori dan tuli neural. Sensori adalah kokleanya, berarti sel-sel rambutnya yang terganggu. Neural itu adalah nervusnya, jadi lebih tepat kepada nervus cochlearis. Sampai kepada otak, ya sampai kepada otak itu tuli neural. Apa penyebabnya? Segala sesuatu yang bisa menyebabkan kerusakan telinga dalam, artinya ya kerusakan telinga dalam itu koklea seperti labirinitis, infeksi telinga tengah yang masuk ke dalam, ke telinga dalam seperti labirinitis, ya kan tadi dari otitis media, terus infeksi menyebar ke telinga dalam itu bisa menyebabkan tuli sensori neural. Apalagi tumor, tumor nervus vestibulocochlearis atau cerebroperoneal tumor. Nah, itu juga bisa menyebabkan. Kemudian tuli sensori neural. Nah, penyakit koklea yang lain, misalnya tuli akibat bising, kan kokleanya yang rusak, atau Meniere's disease, penyakit Meniere, kokleanya. Jadi kalau ada kokleanya yang rusak, tuli sensori neural. Nah, bagaimana dengan mixed hearing loss, tuli campur? Ini adalah kerusakan gangguan hantaran plus gangguan resepsi.
Jadi hantaran ya konduksinya terganggu, terus gangguan persepsinya juga terganggu. Contoh tadi infeksi titis media supuratif kronik ya kan, kemudian dibiarkan lama-lama tidak diobati bisa menyebabkan labirinitis ke telinga dalam. Maka tuli yang terjadi bisa saja bukan tuli sensorineural atau tuli konduktif, tapi tuli campur atau mixed hearing loss. Bisa juga dengan otosklerosis, walaupun otosklerosis ini awalnya ini adalah tuli konduktif, tetapi bisa juga menyebabkan tuli sensorineural. Jadi bergabung antara mix dan antara konduktif dan sensorineural, kita sebut dengan mix. Ataupun presbikusis ya, presbikusis memang awalnya itu tuli sensorineural, tapi bisa menjadi tuli campur atau mix hearing loss. Nah, ini adalah pemeriksaan garpu penala. Semalam kita sudah pelajari ya, apa itu Weber, Riener, kemudian Squaba, kemudian Bing test. Nah, yang penting saya tekankan di sini adalah bahwa untuk menegakkan jenis ketulian menggunakan garpu penala itu tidak cukup hanya melakukan Riener saja, Weber saja, atau Squaba saja. Jadi lakukanlah tiga pemeriksaan tersebut. Nah, ini audiometri kita sudah pelajari semalam ya, Dek. Sudah ada ya. Jadi ini kita skip. Saya masuk topik yang berikutnya karena topiknya sangat banyak nih hari ini. Saya masuk ke trauma akustik. Kelihatan ya, kelihatan ini trauma akustik. Nah, sebelum kita membahas tentang trauma akustik, kita harus paham itu apa bising. Nah, bising adalah bunyi yang tidak dikehendaki dan dapat mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan dapat menimbulkan ketulian. Jadi, kalau misalnya kalian selama ini mendengarkan misalnya sesuatu yang tidak kalian senangi, misalnya teman kalian itu ngomong, terus kalian sampaikan, bising kali pun kau. Nah, itu ternyata benar ya. Nah, karena itu definisi awamnya bahwa bunyi yang tidak dikehendaki, jadi dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan dan mendapat menimbulkan ketulian. Nah, dapat menimbulkan ketulian itu yang belum tentu ya. Jadi tapi kalau kita selalu ngomong bising kali pun kau gitu. Nah, itu ternyata kalau ditengok dari definisi ini ada benarnya juga, kita sebut suara yang tidak kita inginkan itu sesuatu yang bising. Tetapi belum tentu menimbulkan ketulian. Sedangkan definisi secara audiologi, bising itu adalah campuran bunyi nada murni dengan berbagai frekuensi. Jadi campuran bunyi nada murni dengan berbagai frekuensi. Jadi seperti kalian mendengarkan musik, itu kalau secara audiologi itu kita sebut juga dengan bising karena sudah campuran nada murni dengan beberapa frekuensi. Nah, apa itu nilai ambang batas bising? Nah, nilai ambang batas bising itu menurut Departemen Tenaga Kerja tahun 1999 sampai sekarang masih berlaku, nilai ambang batas bising di tempat kerja itu sebesar 85 desibel. Jadi 85 desibel inilah
ya intensitas tertinggi yang masih dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan hilangnya daya dengar yang tetap. Nah, itu seberapa lama? Tidak lebih dari 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Ini nilai ambang batas bising di tempat kerja ya. Jadi ini maksimum itu 85 desibel, kecil sama dengan 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Nah, lebih dari ini tidak dibenarkan. Ya, karena memang bekerja itu lebih kurang 8 jam per hari. Nah, kalau dia bekerja di tempat terpapar bising, intensitasnya itu tidak boleh melebihi 85 desibel. Dan kalau sudah 85 desibel, tidak boleh melebihi 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Jadi dia 5 hari kerja. Dan 1 hari 8 jam. Nah, ini adalah paparan bising yang diperkenankan menurut keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 51 tahun 99. Nah, 85 desibel itu 8 jam, ditambah 2,5, 87,5 desibel itu diturunkan 2, jadi 6 jam. Nah, ditambah 2,5 lagi 90 desibel itu dikurangi 2 lagi itu 4 jam. Tambah lagi 92,5 itu diturunkan 1 menjadi 3 jam. Sampailah 110 desibel itu hanya dibenarkan hanya 15 menit per hari. Nah, semakin tinggi intensitas, maka semakin sedikit waktu yang diperbolehkan untuk terpapar bising tersebut. Nah, kita masuk ke trauma akustik. Apa itu trauma akustik? Gangguan dengar yang disebabkan oleh paparan gelombang suara tunggal dengan waktu singkat yang dapat menimbulkan penurunan pendengaran permanen. Jadi waktunya singkat. Jadi sesuatu yang tidak kontinu, ya, tiba-tiba singkat dan dengan intensitas yang tinggi. Ya, jadi bedakan dengan gangguan pendengaran akibat bising. Gangguan pendengaran akibat bising atau GPAB atau noise induced hearing loss itu terpapar bisingnya dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan trauma akustik ini hanya sekali paparan dan waktunya singkat. Ya, jadi tidak berulang-ulang. Nah, itu dia. Nah, jadi apa beda trauma akustik dengan GPAB, gangguan pendengaran akibat bising? Nah, GPAB ini kita bagi akut dan kronik. Ya, akut kalau terjadi, jadi paparan bisingnya itu berlangsung beberapa menit sampai jam. Nah, dan itu terjadi beberapa waktu ya. Nah, tetapi kalau dia kronik itu terjadi lebih dari 5 tahun. Nah, jadi gangguan pendengaran akibat bising tentu ada pengulangan bising tersebut. Beda dengan trauma akustik. Dia hanya terjadi sekali, ya kan, dan dalam waktu yang singkat. Nah, contohnya apa yang sekali itu seperti suara petasan, senjata api. Nah, itu ya suara petasan, senjata api. Nah, itu sekali ya, sekali. Nah, sedangkan konser musik, nah ini bisa berlangsung beberapa menit atau jam. Nah, sedangkan kalau pekerja-pekerja di pabrik, ya kan misalnya, atau pekerja di daerah tempat bising lah, nggak harus di pabrik, ya itu bisa, berarti yang kalau terjadi gangguan pendengaran, ya itu terjadi yang kronik ya, artinya terpapar terus-menerus lebih dari 5 tahun. Nah, karena trauma akustik ini sifatnya mendadak sekali paparan, nah itu biasanya reversible, dapat kembali. Sedangkan untuk GPAB akut bisa reversible atau irreversible. Sedangkan untuk GPAB kronik ini pasti irreversible. Nah, apa yang menyebabkan akut ini bisa reversible, bisa irreversible? Ya tergantung ya. Misalnya ada penyakit infeksi telinga tengah sebelumnya. Nah, kemudian ada riwayat trauma sebelumnya. Kemudian usia, sudah terjadi presbikusis, mungkin gangguan pendengaran akibat bisingnya itu bersifat irreversible, walaupun misalnya baru terpapar bising belum 5 tahun, masih dalam setahun. Nah, bisa saja menjadi irreversible, atau faktor anatomi telinganya yang menyebabkan dia irreversible. Nah, tetapi kalau yang kronik itu pasti irreversible.
Nah, apa gejalanya? Tinnitus. Tinnitus ini adalah gejala awal terjadinya gangguan pendengaran. Jadi kalau si pasien mulai merasakan tinnitus, itu seperti gejala awal ya, tanda-tanda akan terjadi gangguan pendengaran. Nah, jika berlangsung terus-menerus paparan bising tersebut, ya kan, bisa saja menyebabkan tuli sensorineural. Walaupun tadi kita sampaikan kalau apa namanya, kalau trauma akustik tadi bersifat reversibel, tetapi jika terus-menerus artinya terpapar lagi, nah bisa menyebabkan apa namanya itu sensorineural. Tetapi harusnya tidak. Dengan trauma akustik itu sekali saja ya, sekali buam gitu ya kan, atau letusan senjata atau misalnya petasan ya kan, atau misalnya suara musik yang tiba-tiba keras, nah itu bisa menyebabkan trauma akustik. Biasanya reversibel, tidak menyebabkan tuli sensorineural, tapi bisa menyebabkan tuli sensorineural kalau hal itu sering diulang-ulang. Nah, sifatnya sementara, dapat menghilang setelah beberapa menit atau jam. Nah, ini wajib dirujuk jika ada penurunan pendengaran, ya. Jadi jika ada penurunan pendengaran, ya boleh dirujuk, ya kan. Kemudian bagaimana pencegahannya? Ya, hindari bunyi yang terlalu keras dan pakailah alat pelindung diri atau earplug atau earmuff. Ini adalah contoh alat pelindung diri berupa earplug yang kiri sama yang bawah, kuning dan oranye, ya kan? Nah, kemudian earmuff itu yang kanan. Nah, gangguan pendengaran akibat bising ini sedikit kita, walaupun nanti ada khusus topik gangguan pendengaran akibat bising, ini ada sedikit kita bahas. Ada yang bersifat sementara, temporary threshold shift, ada yang bersifat permanen atau permanent threshold shift. Nah, bagaimana yang temporary threshold shift ini, gangguan peningkatan ambang dengar yang sementara, ini dapat sembuh sempurna dalam 24 jam. Dapat sembuh sempurna 24 jam. Ada yang jurnal yang mengatakan 2 minggu, ada jurnal yang mengatakan 10 hari, ada jurnal yang mengatakan 2 bulan. Tetapi ambang dengarnya akan kembali ke awal, itu kita sebut dengan temporary threshold shift atau gangguan atau misalnya perubahan ambang dengar yang sementara. Bagaimana yang permanen? Namanya permanen ya, permanen threshold shift, gangguan ambang dengar permanen, ya kan, perubahan ambang dengar yang permanen. Nah, ini bersifat irreversibel. Penyebabnya apa? Ya, yang tadi bisa reversibel tetapi terus dipapar bising, ya kan? Nah, di luar ambang di luar dari batas waktu ambang dengar, di luar dari batas waktu yang diperkenankan. Nah, kalau ini terjadi berulang-ulang akan menyebabkan peningkatan ambang dengar yang permanen dan sifatnya irreversibel. Nah, bagaimana gejala GPAB? Ini bersifat bilateral, kemudian tulinya sensorineural pada frekuensi 3000 sampai 6000. Itu sering terjadi taki, tapi walaupun sering terjadi taki, penurunan pendengaran pada nada tinggi 3000 sampai 6000, tetapi taki itu sering terjadi pada frekuensi 4000. Nah, derajat ketuliannya biasanya sekitar 40 sampai 75 desibel dan terjadi pada 10 sampai 15 tahun. Nah, jika paparan bising dihentikan, tidak dijumpai lagi penurunan pendengaran yang signifikan. Jadi di stop paparan bisingnya. Kemudian di rocker tempat kerjanya dan gunakan alat pelindung diri dalam pada saat melakukan pekerjaan. Kemudian rutin melakukan screening pendengaran minimal setiap 6 bulan sekali. Nah, ini yang saya sebut tadi taki, yaitu taki ya. Taki pada 4000. Biasanya 3000 sampai 6000 ya. Jadi terjadi penurunan di frekuensi 3000 sampai 6000. Dan taki itu sering terjadi di frekuensi 4000. Nah, ini tadi tata laksananya, penderita dipindahkan kerjanya dari lingkungan bising, kemudian pakai alat pelindung diri, dan jika terjadi kesulitan berkomunikasi, dia boleh memakai alat bantu dengar, psikoterapi, dan latihan pendengaran. Nah, jika penurunan ambang dengarnya sampai ke tuli
sangat berat atau sangat berat ya, bisa dilakukan implant cochlea. Ini adalah alat bantu dengar. Oke. Sedikit tentang gangguan pendengaran akibat bising, sedikit aja saya tambahkan dari slide yang tadi. Stop share. Nah, pause deh share screen-nya. Udah kelihatan, Dek? Sudah, Dok. Sudah, Prof. Iya, tapi begitu saya slideshow, jadi your screen sharing is pause. Oh, atau mungkin di Apa ya itu, Dek? Jadi saya harus jadi lama saya memindahkan ininya, Dek. Jadi harus dibuka dulu. Tapi atau kalau di slideshow dulu baru di share screen mungkin, Dok. iya, tapi saya nggak bisa mengembalikan ke Zoom-nya. Coba pakai alternate tab, Dok, biar dia pindah tab-nya, Dok. Gimana, Dek? Diklik alternate tab, Dok, biasanya, Dok. Dokter slideshow hasil alternate tab, Dok. Bisa, Dok. Itu menunya di mana? Di keyboardnya, Dok. ALT ya? ALT, kemudian dokter klik tab. Oh gitu. Nanti pindah ke Zoom-nya, Dok. Bisa, Dok. Bisa, Prof. Ntar ya. Nggak bisa. Langsung stop share deh. Ih, mati aku kok nggak bisa nih. Yang sebelumnya bagaimana, Prof? Yang tadi yang Itu ya, tulis. yang tadi bisa. Maksudnya tadi tuh begitu slideshow dia ini. Kan stop share deh. Kalau di slideshow dia stop share. Kalau diklik resume share, Prof. Nggak bisa juga. Udah deh nih. Kayak gini caranya dah nih. Ini udah kan? Nah, sudah, Prof. Kode nih. Salah hal ya pakai laptop ini. Soalnya bahannya di sini. Lupa aku mindahinnya. Bentar ya. Pula deh. Dek, boleh saya ini nggak, Dek? Saya keluar dulu nggak, Dek? Saya ganti laptop, Dek. Oh, ya, boleh, Dok. Oh, ini udah bisa deh. Nah. Oke. Aduh. Oke.
Nah, ini sedikit saya tambahkan ya, Di, tentang gangguan pendengar akibat bising ini. Ya, sedikit saya tambahkan tadi, yang tadi itu sudah ada slide-nya di situ. Ya, jadi yang perlu khas sekali adalah kalau pasien menderita tinnitus, ya, berdenging, kalian curigalah itu menjurus kepada gangguan pendengaran. Nah, itu seperti aba-aba ya awal bahwa akan terjadi gangguan pendengaran. Nah, gitu. Eh, Nah, kadang-kadang gangguan pendengaran yang terjadi ini tidak mengganggu frekuensi percakapan. Nah, jadi eh, dia tidak sebenarnya sudah terjadi kerusakan koklea. Koklea mengcover nada tinggi. Nah, tidak mengcover frekuensi percakapan. Nah, jadi pada saat frekuensi percakapan itu terganggu, koklea yang mengcover. Koklea itu kan dari basal sampai apex itu ada tugasnya masing-masing. Dari yang basal itu mengcover nada tinggi, terus sampai apex itu nada rendah. Jadi tergantung di mana kerusakan koklea tersebut. Sel rambut mana yang rusak. Nah, di saat sel rambut yang rusak itu yang mengcover nada tinggi, berarti daerah basal, nah itu mungkin pasien tidak merasa ada gangguan pendengaran. Kenapa? Dia masih bisa berkomunikasi dengan baik dengan kita. Nah, tetapi bisa saja diawali dengan sudah mulai terjadi tinnitus. Belum ada gangguan percakapan, belum ada gangguan pendengaran. Kenapa? Frekuensi percakapan belum terganggu. Di saat nanti koklea yang rusak itu adalah bagian yang mengcover frekuensi percakapan itu sekitar di 250 sampai 500 Hz. Nah, disitulah pasien baru mengeluhkan dia sulit mendengar. Nah, begitu juga dengan tuli akibat bising. Ini selalu dimulai dengan nada tinggi. Nada tinggi dulu. Kenapa? Kita ketahui foramen ovale itu letaknya di daerah basal koklea. Nah, berarti foramen ovale itu kan yang langsung menghantarkan bunyi kan masuk ke koklea kan. Nah, itu letaknya di daerah basal. Jadi dia lebih rentan terjadi kerusakan. Jadi daerah yang pertama misalnya ibaratnya kalau benteng itu ya, orang yang di depan benteng dengan orang yang jauh di belakang benteng itu kalau terjadi perang, itu yang duluan mati itu biasanya apa? Orang di depan-depan ya. Yang daerah di belakang-belakang itu pasukan-pasukan di belakang itu dia kalaupun tertembak kena panah atau kena tembak ataupun dia ya orang yang karena dia ada tamengnya di depan gitu. Nah, tentu dia, nah begitulah foramen ovale tadi. Jadi dia foramen ovale tadi kalau kita lihat itu di daerah bawah. Jadi kerusakan itu lebih sering mengenai nada tinggi. Jadi kenapa? Dan locus minorisnya itu ya di situ. Nah, jadi kalau sudah ada tinnitus, nah curigailah akan terjadi suatu gangguan pendengaran. Nah, jangan lupa melakukan anamnese ya. Jadi penting melakukan anamnese. Ya, kalau misalnya di mana dia bekerja, ya kan, atau di mana dia bertempat tinggal. Misalnya dia bertempat tinggal di samping rel kereta api atau di dekat bandara. Kayak dulu ini kan bandara kita ini kan di Kota Medan ya. Nah, beberapa tahun terakhir ini aja sudah di luar kota. Nah, berarti daerah orang-orang yang tinggal dekat situ tentu akan terpapar bising. Nah, jadi bukan hanya tempat tinggal, tempat kerja, tapi tempat tinggal. Jadi bedakan dia trauma akustik dengan gangguan pendengaran akibat bising. Trauma akustik itu reversible. Nah, jarang dia irreversible dan nggak bisa dibilang nggak pernah. Kalau dia berulang-ulang, jatuhnya ke gangguan pendengaran akibat bising karena dia berulang-ulang. Jadi apa yang kita lakukan berulang-ulang kalau nggak tempat tinggal kita atau tempat kerja kita di daerah terpapar bising? Nah, kalau misalnya kalian ke tempat hiburan, misalnya main game, atau misalnya kayak time zone dan apa, nah, paling berapa menit lah atau berapa jam. Nah, tapi kalau itu berulang-ulang, ya kan, atau orang-orang yang bekerja di situ, nah itu bisa menyebabkan gangguan pendengaran bising. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini kerusakan daripada koklea. Ini kalau kalian lihat ini ada sel-sel rambut ya. Nah, inilah terjadi kerusakan, kerusakan sel-sel rambut. Nah, kalau kita lihat yang kiri normal, sedangkan yang kanan itu sudah banyak yang botak sel-sel rambutnya. Oke. Jadi ini kerusakannya. Nah, ini kalau yang hijau itu sel rambut luar, ya. Kalau kita lihat itu masih utuh dia 3 baris, sedangkan yang kanan panah merah jambu, dan hijau itu masih lengkap. Nah,
yang kanan itu sel rambut luarnya sudah malah botak. Nah, begitu juga dengan sel rambut dalam, ya kalau kalian nampak ini tanda panah saya ini, yang kursor saya ini masih utuh. Sedangkan ini sel rambut dalamnya sudah banyak yang botak. Yang sebelah kanan, yang satu baris nih, kalau misalnya kalian nampak ya kursornya. Nah, jadi kalau gangguan pendengaran akibat bising ini karena tulinya sensori neural, ya tidak ada pemeriksaan kelainan telinga secara otoskopi kalian jumpai. Ya, jadi karena itu kerusakannya telinga dalam tidak kelihatan ya dari pemeriksaan otoskopi. Nah, jangan lupa melakukan anamnesa. Nah, ini sama tadi ya, prognosisnya karena dia bersifat irreversible, berarti tidak ada obatnya. Jadi hindarilah supaya tidak jatuh kepada kondisi yang lebih berat. Nah, itu saja. Dengan cara apa? Yang tadi saya bilang. Alihkan tempat kerjanya, jadi harus ada pertukaran, rotasi tempat kerja. Pemakaian alat pelindung diri. Kemudian apa lagi? Pemeriksaan screening pendengaran secara rutin, minimal 6 bulan. Oke. Dia kalau kita ensure-nya dia langsung tutup, tertutup sendiri dia. Sekarang saya masuk ke Meniere's disease. Waktunya sedikit kali lagi ya, Dek. Ini. Atau gini, Dek, saya nggak usah pakai ini ya, pakai ini biar cepat ya, Dek. Nggak usah slide show, boleh nggak, Dek? Iya, tidak apa-apa. Nampak? Apa ya, Dek? Iya, Bro. Ini saya pilih saja lebih besar. Oke, nggak usah pakai ini ya. Nah, mungkin lebih ini. Nah, aku pula yang tak nampak ya. Ini kita besarin sedikit. Oke. Nah, Meniere's ya, Meniere's. Apa yang terjadi pada Meniere's ini? Ini si Meniere's nama orang, namanya Prosper Meniere. Dialah yang menemukan penyakit ini pertama kali. Nah, ada triasnya berupa vertigo, kemudian tinnitus, dan gangguan pendengaran yang sifatnya sensori neural. Oke. Nah, jadi apa yang terjadi pada Meniere's ini adalah terjadinya hydrops endolymph. Kita tahu endolymph itu adanya di labirin bagian membran. Ya, kalau kita tahu telinga dalam itu kan kita sebut dengan labirin, ada labirin bagian tulang, ada labirin bagian membran, Dek. Bagian tulang si pelirim. Ini adalah pilihan daerah mana pada koklea, bukan endolimf yang ada di vestibulum atau kanalis semisirkularis. Saya nggak ke struktur atomi, saya lewatkan ya, Dek. Nah, dia bisa idiopatik. Nah, idiopatik ini adalah penyebab yang paling sering. Nah, ada yang acquired ya,
yang sekunder. Yang idiopati kita sebutkan primer, ada yang sekunder. Ini akibat berbagai proses spesifik tertentu yang mengganggu produksi ataupun jadi produksinya berlebih atau resorpsinya yang terganggu. Ya. Nah, kemudian etiologinya itu tadi kalau yang primer tidak diketahui. Nah, di mana baik primer maupun sekunder itu terjadi peningkatan jumlah cairan endolimf yang mendadak meningkat sehingga mengakibatkan dilatasi skala media, sacculus dan utriculus. Nah, ini beberapa etiologi yang tadi kita sebutkan sekunder, ya, bisa alergi, bisa infeksi virus, bisa trauma, autoimun, kelainan anatomi tulang temporal, ataupun manifestasi dari penyakit pada penyakit sistemik metabolik seperti tiroid, metabolisme glukosa atau keduanya. Nah, ini dia. Apa? Inilah patofisiologinya. Penurunan tekanan osmotik ruang ekstrakapiler, terjadi peningkatan tekanan hidrostatik ujung arteri, penurunan tekanan osmotik dalam kapiler, dan sumbatan sakus endolimfatik tersumbat, ya. Ini menyebabkan hidrops endolimf. Hidrops endolimf ini menyebabkan tekanan endolimf meninggi. Di mana? Yang di koklea. Sehingga labirin membran menegang sehingga dan terjadi ruptur. Nah, jadi bercampurlah cairan yang kaya dengan natrium dan kalium itu bercampur. Jadi perilimf dan endolimf itu menjadi bercampur. Nah, keseimbangan cairan perilimf dan endolimf ini menjadi terganggu karena yang satu kaya kalium, yang satu kaya natrium itu bercampur antara perilimf dan endolimf, menyebabkan terjadi pelebaran pada apex koklea. Kita tahu di apex koklea itu kan nanti bertemu, ya, antara perilimf yang di skala vestibuli dengan perilimf yang ada di skala timpani. Nah, ini meluas ke daerah basal koklea sehingga terjadi tuli dan tinnitus. Nah, ini kalau kalian lihat gambar atas dan gambar bawah ini beda, ya. Gambar hidrops endolimf. Jadi kalau yang bagian biru ini adalah bagian membran. Nah, ini terjadi yang gemuk, yang di bawah ini gemuk, ya. Gemuk dikarenakan bagian membran tadi ini mengalami peningkatan jumlah endolimf tersebut. Nah, kalau ruptur itu hanya terjadi di koklea. Tetapi kenapa? Karena koklea bagian vestibuli dan bagian skala vestibuli dan media itu hanya dilapisi oleh membran tipis yang kita sebut dengan membran vestibuli atau membran Reissner. Sedangkan membran tipis tersebut tidak terdapat di vestibulum dan kanalis semicircularis. Jadi membran tipis itulah bocor. Jadi percampuran itu terjadi di daerah koklea. Tetapi peningkatan endolimf tersebut bisa terjadi bukan hanya di koklea, tetapi di vestibulum dan kanalis semicircularis, walaupun rupturnya terjadi di koklea. Akibatnya terjadilah percampuran perilimf dan endolimf, di mana kita tahu kedua cairan tersebut memiliki ion yang berbeda. Oke, keterapannya. Nah, kemudian, ini triasnya ini, ya, vertigo yang bersifatnya episodik, kemudian tinnitus terjadi pada waktu vertigo, dan tuli saraf sensorineural. Kapan terjadi vertigo? Jadi di saat tekanannya itu tinggi, terjadilah vertigo, terjadi tinnitus dan tuli sensorineural. Kalau misalnya dia menurun, ya kan, tekanannya hilang tuli sensorineural, tidak terjadi vertigo dan tidak terjadi tinnitus. Loh, kenapa bisa vertigo? Nah, kita ketahui endolimf tadi itu, ya kan, tidak hanya mengairi koklea, tapi mengairi vestibulum dan kanalis semicircularis. Walaupun rupturnya terjadi di koklea, tetapi hidrops itu bisa terjadi di vestibulum dan kanalis semicircularis sehingga terjadilah gangguan pendengaran. Nah, kenapa bisa terjadilah vertigo? Kenapa bisa terjadi tinnitus? Karena konsentrasi ion yang berbeda tersebut, ya kan, bercampur itu bisa menyebabkan tinnitus. Itu saya sekitar. Nah,
Di sini serangan pertama itu dirasa sangat berat ya, kemudian serangan kedua itu lebih ringan dari serangan pertama. Begitu juga terjadi serangan ketiga itu lebih ringan daripada serangan kedua. Begitulah seterusnya. Nah, di saat serangan terjadi gangguan pendengaran dan tinnitus. Jadi ya memang vertigo yang lebih dominan. Nah, diikuti dengan gangguan pendengaran tulisensorial dan tinnitus. Nah, jika misalnya itu remisi, maka sebelum serangan kedua, misalnya alergi, kan tadi kenapa kok ada serangan berikut-berikutnya? Kok ada fase tidak ada serangan gitu ya? Karena tadi kita lihat multifaktor ya, Dek. Ada virus, ada alergi penyebabnya. Nah, jadi di saat nanti misalnya terpapar lagi dengan alergen-alergen tertentu, muncul menirnya muncul lagi. Jadi dia tidak terus-terusan ya, Dek. Jadi sifatnya episodik. Nah, sekarang apa terapinya? Ya. Nah, ini kalau pemeriksaan anamnesis ya harus dengan pemeriksaan fisik ya. Kalau kita lihat tadi telinga luarnya itu, kalau kita pemeriksaan otoskopi itu semuanya normal. Nah, bisa dibuktikan dengan pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisiknya itu otoskopinya normal, pemeriksaan penunjang, kita bisa melakukan audiometri dan beberapa tes keseimbangan. Jadi pemeriksaan vestibular dan pemeriksaan radiologis ataupun laboratorium untuk menyingkirkan beberapa faktor yang bisa menyebabkan vertigo tadi. Nah, pemeriksaan fisik bisa tes rombeknya positif, tes pupudanya deviasi pada telinga yang sakit. Nah, pada Dix-Hallpake-nya bisa juga dijumpai positif jika terjadi keterlibatan jika disertai dengan BPPV. Nah, pemeriksaan garpu tangannya menunjukkan tuli sensori neural. Nah, untuk anamnesis ini penting sekali ya, jadi dia harus ada tuli yang sifatnya fluktuatif dikuatkan dengan pemeriksaan penunjang tadi, Dek. Nah, kalau kita lakukan pemeriksaan audiometri akan menunjukkan hasil tuli sensori neural dan ini beberapa pemeriksaan lainnya. Nah, pemeriksaan laboratorium ini penting ya untuk menyingkirkan penyebab hidrosendolim sekunder sebelum menyimpulkan diagnosis Meniere's disease klasik atau hidrosendolim idiopatik. Jadi kalau kita nggak tahu lagi penyebabnya, baru kita bilang itu idiopatik. Tapi kalau kita masih bisa menginvestigasi apa penyebabnya, kita lakukan pemeriksaan darah sebagai berikut. Nah, sekarang penata laksanaannya. Nah, saat ini penanganannya masih bersifat empirik, ya. Nah, belum ada terapi yang secara prospektif merubah kelainan klinis pasien dan cegah tuli progresif. Jadi, terapi konservatif dan bedah ini dilakukan dengan prinsip meringankan gejala ataupun cegah serangan. Nah, apa terapi medikamentosa? Kita berikan vestibular supresan. Kita memberikan vestibular supresan. Ya, bisa golongan fenotiazin, golongan benzodiazepin ataupun golongan antihistamin, kemudian simptomatik, kontrol mual, muntah dan dehidrasi, dan pemberian kortikosteroid. Apalagi yang kita tidak ketahui penyebabnya idiopatik tadi. Kita wajib memberikan kortikosteroid. Kemudian pola hidup ya. Nah, diet rendah garam, stop alkohol dan olahraga rutin. Nah, kemudian pemberian diuretik karena kita tahu tadi ada hidroxyendolin, pemberian kortikosteroid walaupun masih kontroversi tapi perlu kita berikan pada yang kasus idiopatik, kemudian vasodilator. Nah, terapi pembedahan ini indikasinya adalah gagal terapi medikamentosa setelah 3-6 bulan. Dan serangan vertigonya ini berlanjut dan bersifat berat. Nah, tapi prosedur untuk operasi ini ya belum standar ya. Artinya di Indonesia sendiri untuk Meniere's ini belum pernah kita lakukan pemeriksaan operasi, melakukan tindakan operasi. Nah, ada dua yang sifatnya operasi tersebut yang sifatnya destruktif dan non-destruktif. Kalau yang destruktif, kita menghilangkan kemampuan sensori telinga bagian dalam dan tidak mengorbankan sisa pendengarannya. Jadi ya sudah, daripada nanti kualitas hidupnya terganggu, biarlah dia peka. Kan ada telinga yang satu lagi nih, ya kan? Nah, biarlah dia peka, diangkatlah labirintektomi namanya, diangkat labirinnya semua. Nah, tapi kalau yang non-destruktif ya kita berusaha mempertahankan fungsi pendengarannya.
Nah, ini ada berjenis misalnya bedah saccus endolongicus, vestibular nerve section, di butong vestibularnya, sapulotomi, cochleosapulotomi dan sebagainya, cervical sympathectomy. Tapi ini sebenarnya cukup kita ketahui saja, kita di Indonesia belum pernah melakukan tindakan operasi untuk Meniere's. Nah, kemudian bisa kita lakukan dekompresi, ya, tapi masih saccus endolongicus, tapi ini tindakan yang sulit dan belum pernah juga dilakukan. Ini kesimpulan. Dah, Dek. Saya cerita dulu motion sickness dan neuronitis vestibularis ya. Jadi motion sickness ya. Motion sickness ini, Dek, itu kalau kalian lihat ya, motion sickness ini mabuk itu fisiologis ya. Yang tidak fisiologis kalau reaksinya yang terlampau berlebihan. Jadi motion sickness ini oke, udah. Jadi motion sickness ini merupakan respon yang normal dirasakan atau gerakan antisipasi. Orang cenderung mengalami motion sickness pada saat melakukan perjalanan kapal, kereta api, pesawat. Ini pernah keluar ataupun kendaraan ya, Dik, kendaraan mobil. Jadi ini pernah keluar ya, Dik, pada ujian UKM PPD karena ini kompetensinya 4. Ini pernah keluar pada. Nah, etiologinya ini bisa motion sickness ini muncul ketika otak menerima sinyal yang berlawanan dari organ sensori mengenai orientasi tubuh. Jadi otak menerima sinyal yang berlawanan dari organ sensori mengenai orientasi tubuh. Keseimbangan bergantung pada 4 sistem yang berbeda. Ada sistem vestibular, semalam kita udah belajar nih, proprioseptif, penglihatan, batang otak, dan cerebellum. Baik, nah faktor lainnya apa? Nah, ini dia. Makanan, alkohol, genetik, kehamilan. Nah, klasifikasinya kita bedakan dari mabuk udara, mobil, laut, kemudian space sickness, air sickness, simulation sickness, car sickness, sea sickness ya. Jadi mabuk perjalanan ini. Prevalensinya kemudian hampir 80% dari populasi mengalaminya ya. Nah, perahu kecil mobil cenderung paling provokatif merangsang terjadinya motion sickness. Dan motion sickness ini lebih sering terjadi pada wanita, terutama selama kehamilan anak-anak. Jadi apa terapi dari motion sickness ini? Ya. Nah, gejala kliniknya dulu. Gejala kliniknya itu biasa ya, nausea, pucat, berkeringat dingin, muntah. Nah, sebenarnya ini wajar ya. Tetapi yang membuat tidak wajar itu adalah kalau misalnya ini berlebihan, sesuatu yang over. Nah, diagnosisnya adalah anamnesa, gejala yang dirasakan oleh pasien dan kondisi yang menyebabkan. Jadi harus ada penyebabnya. Ini gampang menegakkan diagnosisnya. Misalnya dia
munculnya pada waktu kapan. Ya, biasanya di saat dia melakukan perjalanan, baik itu udara, darat, ataupun laut. Nah, itu gampang menegakkan diagnosanya. Nah, tidak dibutuhkan pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosa motion sickness ini. Nah, bagaimana penata laksanaannya? Nah, penata laksanaannya kita cukup memberikan obat-obat yang sifatnya simptomatis, yaitu antikolinergik seperti skopolamin. Kemudian sedatif depresan tadi ya, Dek, seperti antihistamin. Nah, kita berikan sebaiknya antihistamin golongan generasi yang pertama ya, yang menyebabkan si pasien tidur ya, tidak atau kita boleh memberikan untuk pencegahan, kita memberi apa namanya obat-obat antimo seperti gitu ya, hindari mencegah. Jadi pencegahannya itu bisa menggunakan obat sebelumnya, atau melakukan hindari membaca saat dalam perjalanan dan tidak duduk di kursi yang menghadap ke belakang. Nah, berada dalam posisi di mana mata selalu melihat gerakan yang sama dengan yang dirasakan tubuh. Kemudian makan makanan ringan sebelum bepergian atau menghindari makanan jika sudah merasa mual. Hindari menonton atau berbicara dengan penumpang lain yang mengalami motion sickness. Nah, kemudian pencegahan berikutnya. Fokus pada objek yang jauh atau mata tertutup, bukan membaca atau melihat sesuatu di dalam kendaraan. Minum obat anti motion sickness. Ya, 30-40 menit sebelum perjalanan dimulai, atau seperti yang dikomunikasikan beradaptasi dengan kondisi ini. Oke, ini adik, jadi ini sesuatu yang normal ya, tetapi jika misalnya dia terjadi yang berlebihan, nah itu yang perlu apa namanya, yang perlu kita antisipasi sebelumnya. Jadi tadi ada beberapa hal yang harus bisa kita lakukan, seperti tidak makan, tidak membaca pada waktu dalam perjalanan. Nah, kemudian tidak apa namanya, tidak melakukan hal-hal yang membuat pusing lah, tidak melihat HP. Nah, seperti itu ya, Dik. Izin Prof. Ya. Terus berikutnya sudah ada masuk, Prof. Oh, yaudah. Berarti saya stop share ya. Baik. Dek, sebenarnya ini ada 3 topik lagi ya.